Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cakep luar biasa. Maulid Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kata maulid atau mulut berarti kelahiran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya mau tanya yang di sini, berapa kali kalian ini adik-adik aja ya, dan bapak-bapak seumur hidup memperingati maulid berapa kali? Banyak kok ya? Banyak kok? Banyak itu seberapa? Banyak? Ibu-ibu udah berapa kali mengikuti peringatan maulid? Jawab yang kenceng. Jawab lagi. Banyak. Sekarang saya tanya, kapan baginda Rasulullah lahir? Kapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggal berapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Yang ditanya yang sono, ibu-ibu yang cewek. Tanggal berapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Berapa? 15 katanya. Berapa? 12 Pak. 12 Rabiullah. Ini yang di sini bapak-bapak yang laki-laki tanggal berapa baginda Rasulullah lahir? Tahunnya tahun apa? Yang cewek ditanya di sini. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Nah sini saya. Yang perempuan jangan jawab. Nih yang sini. Yang sampai jangan diam aja. Yang di sini nih. Tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Saya tanya. Kenapa coba? Satu orang yang jawab, kasih mic ya Pak, kasih. Saya pengen tahu. Soalnya saya nggak tahu, biar tahu, pengen tahu. Siapa yang bisa jawab? Ya, saya bisa. Masuk ke dalam. Kenapa dibilang siapa disebut tahun gajah? Maju. Hah? Kenapa aja gajah? Udah sebutin aja. Ayo. Maju. Berdiri. Enggak apa-apa. Ayo dong. Kenapa disebut tahun gajah? Ibu-ibu siapa ibu? Kalau ibu-bapak nggak tahu cemen. Ayo. Karena adanya pasukan gajah yang ingin memusnahkan Baitullah. Iya. Siapa nama saat itu rajanya? Pasukan Abraham. Ini betulnya kagak ada nih beraturnya nih. Biar aja tentang. Betul nggak? Gua tengok. Betul nggak bu? Betul nggak? Yakin? Kalau salah gimana? Pulang saya kalau salah ya. Betul itu dia. Terima kasih. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Oh, Joni. Baik, benar. Karena ada pasukan yaitu di bawah pimpinan yang namanya Raja Abraham ingin menghancurkan atau ingin merusak daripada Baitul Ka'bah itu. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kalau kita sering menikmati maulid, kudunya sedikitnya kita kenal dengan baginda Rasulullah. Betul? Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Yakin? Benar? Baik. Lihat. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, beliau langsung naik mimbar. Paham ibu ya, tidak pelan-pelan. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat subuh, beliau langsung naik mimbar. Dia ucapkan Assalamualaikum wahai saudara-saudaraku. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabatku, sudah bertahun-tahun kita sama-sama berjuang, suka dan duka telah kita lewati.
Maka pada hari ini, ketika itu baginda Rasulullah dalam keadaan sakit, maka pada hari ini aku ingin sampaikan kepada semua saudara-saudaraku, jikalau selama ini kita sama-sama berjuang, kita sama-sama saling berjuang untuk mendekatkan agama Allah, kalau ada di antara saudara-saudaraku yang pernah aku sakitin, maka pada hari ini tunjuk tangan dan sakiti aku dan balaslah pada hari ini. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham gak, Bu? Ibu, paham gak? Paham gak, Dik? Kecepatan gak ngomongnya? Iya. Jadi pada saat itu baginda Rasulullah selalu mengatakan, wahai saudaraku, kalau selama ini kita berjuang, kalau seandainya selama ini kita bersama-sama, ada di antara kalian sahabatku yang pernah aku sakutin, maka tunjuk tangan dan berilah aku balasan pada saat ini juga. Karena apa? Lebih baik dibalas di dunia ketimbang nanti dibalas di akhirat. Ternyata Pak Ibu, ada seorang sahabat yang namanya Uqasyah. Dia tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Sahabat kaget. Saya Rasulullah. Berdiri, ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai Uqasyah, kapan aku menyakitimu? Kata Rasulullah, ketika perang ya Rasulullah. Ketika engkau menunggang unta, aku ada di sebelahmu, dan ketika engkau menyambung untamu, cambukmu itu mengenai diriku. Kalau begitu, kata Rasulullah, datanglah kemari. Cambuklah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Begitu Uqasyah datang ingin mendekat Rasulullah, Sayyidina Umar berdiri. Tunggu dulu wahai Uqasyah, kata Umar. Kalau kau ingin mencambuk Rasulullah, cambuklah aku. Jangan sakitin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai Sayyidina Umar, sahabatku, aku tahu niatmu baik, tapi kalau perkara dosa nafsi, biarlah aku yang menang, kata baginda Rasulullah. Duduklah engkau wahai sahabatku, duduk. Uqasyah maju lagi, maju lagi. Berdiri Abu Bakar, dia berdiri. Wahai Uqasyah saudaraku, jangan kau lakukan itu. Kalau kau ingin melakukan, ingin mencambuk Rasulullah, cambuk aku, kata Abu Bakar. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku Abu Bakar, jangan lakukan itu. Sudah aku jelaskan, dosa itu masing-masing yang melakukan. Maka duduk lagi Abu Bakar. Subhanallah. Maju lagi Uqasyah mendekati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang berdiri? Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdiri. Wahai Uqasyah, kalau engkau ingin mensakitin daripada keluarga Nabi, kalau engkau ingin menyakitin, mencambuk daripada darah daging Nabi, maka cambuklah kami berdua. Jangan engkau cambuk Rasulullah SAW kakekku. Sama artinya ketika engkau mencambuk aku sama artinya engkau telah mencambuk baginda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Cucuku nangis baginda Rasulullah. Luar biasa. Cucunya menghalangi, cucunya membela baginda Rasulullah. Wahai cucuku, jangan seperti itu. Ingat, dosa itu nafsi-nafsi, masing-masing. Duduklah berapa cucunya tadi. Mendekatlah Uqasyah kepada baginda Rasulullah sambil bawa yang namanya cambuk. Begitu dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia buang cambuk ibu. Dia buang cambuk. Dia peluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget semua para sahabat, terkejut semua para saudara-saudara yang ada di sini pada saat itu. Terkejut. Tadi ingin mencambuk baginda Rasulullah, tetapi begitu dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia buang cambuknya, dia peluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dia buang. Terkejut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Uqasyah? Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tahu tidak lama lagi kita akan berpisah. Hati ini tidak mau berpisah denganmu. Seolah tubuh ini selalu memeluk ya baginda Rasulullah. Kalau seandainya nanti kita berpisah, kata Uqasyah, seandainya kita berpisah, maka tempat kita akan berbeda. Engkau di mana, aku di mana. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai saudara-saudaraku, kalau ingin kalian melihat sahabatku nanti di yaumil akhir, lihatlah ini. Subhanallah, cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kita sendiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Andai kata Rasulullah masih hidup pada hari ini, apakah kita bisa melakukan seperti itu? Halo. Andai kata baginda Rasulullah masih hidup pada hari ini, hadir di sini, apakah kita mau memeluk baginda Rasulullah SAW? Mau banget, pasti mau. Apa buktinya? Rasulullah sudah meninggal berabad-abad, sudah bertahun-tahun. Kita hanya mendengar namanya, kita mendengar kisahnya. Tapi lihat, cinta kita begitu luar biasa. Betul? Betul. Maka saya cinta nggak sama Nabi itu? Cinta nggak sama Nabi? Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, ikutilah apa yang diajarkan beliau. Itu bukti daripada salah satu bukti daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Paham dulu? Ngerti nggak tadi kisah tadi? Ngerti nggak? Paham adik? Udah pernah disampaikan belum? Udah ya? Sama guru udah pernah kan? Tapi lupa. Iya. Kemudian ingat bu, ketika baginda Rasulullah SAW ingin wafat, singkat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa baginda Rasulullah SAW. Ketika dimulai dicabut dari ujung kaki sampai ke ujung, terus naik ke atas sampai ke perut, sampai ke tenggorokan. Lihat apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW. Ketika nyawa beliau sudah sampai tenggorokan, 3 hal yang beliau ucapkan. Yang pertama apa kata baginda Rasulullah? Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Yang kedua kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga wanita di antara kalian, istri dan anak-anak perempuan kalian. Yang ketiga yang luar biasa, di akhir hayat beliau, ketika beliau ingin ditarik nyawanya, yang ketiga yang dia sebutkan, ummati, 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 umatnya. Ketika akhir hayat beliau, yang diingat adalah umatnya, bukan istri beliau, bukan orang tua beliau, bukan bapak beliau, bukan kakek beliau, tapi yang dia ingat pada saat itu adalah ummati, ummati, ummati. Pernah dengar bu? Begitu cintanya Rasul kepada kita. Lantas bagaimana bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang telah kita buat sebagai bentuk rasa kita cinta kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat pesan itu ya. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah banyak bersolat, banyak bersolat, selalu mengingat-ingat atau menyebut namanya atau bersolat, sholawat. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang banyak berselawat atau berselawat 1 kali saja, maka Allah akan turunkan 10 rahmat, 10 kebaikan. Banyak solawat itu, solawat, solawat. Tadi dari banyak yang solawat, subhanallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan dari baginda Rasulullah SAW yang pertama tadi adalah jaga sholat, terutama yang sholat 5 waktu. Jaga, jadikan sholat ini adalah obat daripada segala obat permasalahan. Yang namanya kita hidup di dunia pasti penuh dengan masalah, betul? Tidak ada yang tidak punya masalah, betul? RT punya masalah, betul? Ustadz juga punya masalah, betul? Umat pun juga punya masalah, betul? Santri pun juga punya masalah, betul nggak? Semuanya pasti sama punya masalah. Dan saya yakin semua yang ada di sini, baik yang kecil kamu sampai yang tua, pasti semua punya masalah, betul? Kenapa? Ketahuan mukanya semua muka masalah. Betul nggak? Bagaimana cara menghadapi? Jadikan sholat obat mujarab untuk menghadapi masalah kehidupan di dunia ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Dirinya doang. Wahai orang-orang yang beriman, datang kepadaku, minta tolong kepadaku dengan apa? Sabar dan sholat. Ustaz, ya, saya udah sholat.
Tapi kok masih belangsak, kenapa ya? Saya udah sholat kok masih gelisah terus. Ada yang kayak gitu? Ada nggak Bu? Hah? Ustaz, saya sudah tahajud sholat rajin 5 waktu penuh, tapi kalau hati gelisah ya. Kalau nggak punya uras pusing, nggak punya duit pusing, nggak punya ini ngamuk. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada kayak gitu? Ada. Kenapa itu bisa terjadi? Iya, koreksi ibadah sholat kita. Bisa jadi mungkin sholat kita belum sempurna. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat? Perhatiin, terutama mohon maaf nih Bu, ibu-ibu ini. Ini biasanya kalau udah dandan kayak begini, kita lagi sholat duhur nih, di dandan kayak begini nih, ya. Ini perhatiin nih, udah dandan begini, apalagi kalau pas lagi musim-musim kondangan, musim-musim perang hajat. Itu kalau ibu-ibu kan biasanya kondangannya luar biasa. Udah waktu sholat tuh, dia kadang-kadang memang sholat, karena dandannya apa? Begitu menor, kayak tebel, kadang-kadang mohon maaf. Ini kejadian ini yang kadang-kadang nggak kita perhatikan. Sholat karena saking menornya, dia kan ambil wudhu, kadang-kadang cuma kalau wudhu. Betul nggak? Cuci hidung. Tuh, emak-emak tuh. Hah? Boleh mau cuci muka? Kenapa? Tebal make upnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Kenapa? Ini yang banyak nggak kita sadari, terutama emak-emak nih. Kalau udah dalam keadaan pesta ataupun apa, Masya Allah tuh dandannya. Gara-gara dandan nggak mau rusak, sholat di sepelekan. Betul nggak? Betul. Ini biar aja sekalian mama gue ingetin ini. Kalau ada yang alhamdulillah, boleh mau dandan, tapi jangan tebal-tebal. Supaya apa? Ya supaya ketika kita wudhu sempurna. Karena syarat daripada sahnya daripada sholat adalah wudhu. Betul nggak? Benar nggak? Iya. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah mengucapkan kepada Ustaz Oka, alhamdulillah sudah masuk Ustaz. Dengan bahagia, silakan. Tadi sampai mana tadi? Terus? Iya Bu ya, perhatiin Bu ya. Jangan gara-gara dandan ya kan, kemudian kita tidak memperhatikan wudhu kita. Ini yang menyebabkan kita sholat saban hari, saban waktu, tapi tidak bisa membuat kita tenang. Betul? Betul. Kemudian adik-adik kalau santri-santri masuk keluar luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak bersolawat. Sebut-sebut nama, sering nyebut. Bapak tahu enggak? Ibu tahu enggak? Kalau orang mudah cinta, gimana sifatnya? Betul? Nah, ibu lah kalau ada ini belum pernah. Ibu pernah nggak jatuh cinta? Bu, pernah nggak jatuh cinta? Dulu waktu jatuh cinta, apa yang ibu rasakan? Hah? Dunia milik berdua. Betul? Bu, Bapak pernah nggak jatuh cinta Bu? Pernah. Kalau jatuh cinta rasanya kayak gimana Pak? Hah? Bergetar. Hah? Ditanya, pernah nggak jatuh cinta? Pernah. Biasanya ya, kalau orang jatuh cinta itu selalu saja pengen disebut-sebut namanya, betul nggak? Dulu waktu jatuh, dulu pacaran semua sih. Jadi ketahuan. Bicara 17 tahun ke atas dia dulu ya. Dengerin aja. Pernah nggak jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta biasanya sering disebut-sebut namanya, seneng banget. Mau makan itu teringat, mau makan kelihatan wajahnya, betul? Mau minum terbayang, mau tidur terbayang,
mau pop terbayang. Iya juga. Berarti luar biasa cintanya. Begitu kalau orang udah jatuh cinta, betul nggak? Mustahil. Saya juga pernah merasa jatuh cinta. Iya, begitu rasa jatuh itu masuk dalam hati, masya Allah. Melangkah kalau nggak sebut namanya kayak gimana gitu ya. Ngeliat yang lain katanya ya nggak ada apa-apanya dah ya. Benar nggak? Orang yang jatuh cinta itu luar biasa, selalu ingin menyebut-nyebut namanya. Begitu juga seharusnya kalau kita bisa jatuh cinta dengan pasangan kita, dengan saudara kita, bisa merasakan itu. Seharusnya kita juga bisa cinta kita itu seperti kepada baginda Rasulullah SAW. Selalu ingat baginda Rasulullah SAW. Betul betul. Udah kayak gitu belum? Apa? Suruh sholawat aja. Kalau nggak ditalim nggak apa sholawat, betul. Di rumah sholawat kagak bu? Hah? Kalau ibu-ibu dulu, ibu saya kalau masak, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habib. Yang mantap tuh. Ibu-ibu dulu, emak-emak kita dulu sholawat, emak-emak dulu. Hadiahnya. Kemudian apa lagi? Lagunya enak-enak. Jilbab putih lambang kesucian di balik jilbabmu, ya kan? Tersimpan jiwa yang takwa. Di balik jilbabmu tersimpan masa depan. Emak-emak dulu, emak-emak dulu. Sekarang coba emak milenial. Nih, emak milenial nih. Ya kan? Solawat kalau nggak ngaji doang solawat. Coba kalau di rumah solawat aja. Sambil masak pak, sambil masak nih. Kuci tarik. Ya. Nggak jauh, betul nggak bu? Betul nggak? Jauh iya. Kita sambil pakai baju tuh. Bukannya solawat, sambil pakai baju nyanyinya apa? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Betul nggak bu? Makanya itu, saking banyaknya lamanya cita-cita itu sakit hati, akhirnya apa? Aku meriang. Meriang. Seharusnya begitu. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, selayaknya seperti orang yang jatuh cinta kepada pasangan kita. Harus lebih dari itu. Jangan pernah mencintai manusia melebihi daripada cinta kita Allah kepada Rasulnya. Siap? Siap tak? Sampai jam berapa nih? Jam berapa? 2:30 semuanya. Lebih. Siap ya? Itu yang pertama, kalau sifat orang sudah jatuh cinta. Apalagi kalau orang sudah tertanam cinta di dalam dirinya, sifatnya apa bu? Dia pasti rela berkorban. Betul nggak? Benar nggak bu? Dulu bu waktu pacaran nih bu nih, yang model-model kayak begini nih. Ini nih, berpacaran kagak boleh. Dibela-belain kan nggak punya duit buat nonton. Jual apa? Jual celana. Demi apa? Demi untuk apa? Bisa memenuhi apa yang dia cintai. Betul nggak? Iya. Lagunya gimana? Nanti dulu. Begitu. Orang yang jatuh cinta itu, dia pasti rela berkorban. Apapun dia korbankan untuk orang yang dia cintai. Betul nggak? Laut akan kuseberangi. Kan gitu. Cager. Bis laut apa? Bukit akan kudaki. Betul. Cakep. Mesti kau lewatin suwe. Iya kan gitu. Betul. Iya kan? Benar nggak? Ini kasusnya. Bukit akan kudaki, laut akan kuseberangi. Cintaku sehidup dan semati. Lewat mulu masjid karena pernah sholat. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Ini cinta. Kalau udah rasa cinta itu timbul kudunya begitu. Berkorban. Ayo. Ini kasus lagi viral. Siapa namanya? Makaroni ya? Makaroni ya? Dia di Prancis tuh. Popcorn. Hah? Popcorn. Udah mau popcorn kapan makaroni dia maunya. Yang menghina Nabi. Jangan kita biarkan. Kita nggak bisa buat doa sama Allah. Ya Allah, mohon kepada Allah, tolong agama kita. Jangan sampai diobok-obok oleh kaum kafir. Betul nggak bu? Ini enggak. Agama kita di apa? Rasul di apa? Dihina, kita diem aja pura-pura nggak ada kejadian.
Tapi Ustaz, mohon maaf kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak punya kemampuan. Tapi minimal kita greget, minimal kita tuh gerem. Kenapa kita tidak suka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina? Betul. Kalau ada di antara kita di sini nih, ya kita semua di sini nih, kita melihat baginda Rasulullah dihina, kemudian kita santai-santai aja, mohon maaf ibu, itu iman tahu kemana udah larinya. Ya, mohon maaf, ini semalam saya sampaikan di pengajian. Ya. Begitu adik juga, ya. Kalau kita melihat baginda Rasulullah SAW dihina, kita diam aja, itu iman kalian tidak ada. Tapi kalau kita gerget, emosi, marah, tapi kita nggak bisa berbuat kecuali memohon pertolongan kepada Allah, berarti iman kita masih ada di dalam diri kita. Betul nggak betul? Itu kemarin waktu makaroni hina Rasul, kira-kira marah nggak ibu-ibu tanya? Bu, lu nggak udeng man. Udah lapar bu ya? Lapar bu ya? Lapar? Ya entar kalau ada waktunya makan mau makan bu, tenang aja. Iya. Udah lapar deh. Untuk gue makanin biar habis. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ayo cinta kita kepada baginda Rasulullah jangan melebihi cinta selain kepada Allah dan Rasul. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini mau diteruskan nih panitia nih. Hah? Hah? Lanjut. Itu yang pertama. Apalagi bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih dia temanya. Apa ini temanya? Apa temanya? Kita teladani akhlak. Enggak, kalau ngomongin jelas kenapa sih bu? Apa itu? Semua barang-barang coba. Dengan Maulid Nabi kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kagak? Apa? Dengan Maulid Nabi kita teladani akhlak Rasulullah. Akhlak. Inna mabuistu liutamima makarimal akhlak. Akhlak Nabi, ayo kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul. Di dalam diri Rasulullah itu ada contoh, teladan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak yang patut kita contoh? Salah satunya bentuk ketawadukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Betul. Baginda itu pemimpin dunia, tapi beliau begitu tawaduk. Salah satunya, mohon maaf, kemarin sudah dijelaskan semalam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau lewat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau ketemu anak kecil ngucapin salam. Iya, selamat kita pengajiannya. Ya. Rasulullah Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu anak kecil mau dia ucapkan salam sama anak kecil. Itu Rasulullah. Tidak mesti harus yang dengan setara. Bentuk tawaduknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf masih jadi hansip udah sombong. Betul. Hansip doang. Ucap salam mau sama ustadznya doang. Betul. Ustadz juga begitu, baru ustadz gelar doang, belum tentu masuk surga. Kayak gini nih. Iya kan? Sama anak kecil cuekin. Kalau ketemu ustadz baru assalamualaikum ustadz. Kalau anak kecil ketemu mau tawaduk gitu, sorry. Maaf ya, kita per-peran aja. Iya. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, yuk ikutin akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Lihat teladan baginda Rasulullah. Walaupun dia cuma anak kecil, tapi beliau masih mau mengucapkan salam. Seharusnya kita begitu. Jangan pernah pandang bulu ketika kita ingin mengucapkan salam. Selama dia masih beragama Islam, ayo mau kecil, mau gede, tua, bangkotak atau apa, ayo ucapkan salam. Betul lah betul. Betul lah betul. Mau bu? Mulai dari sekarang ayo budayakan salam. Salamkan doa itu loh. Apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika diajak oleh budak di Mekah, dipanggil Rasulullah ngajak, Rasulullah ngikut. Apa yang dimau daripada budak itu? Budak itu kalau menurut status kita paling rendah.
Tapi ketika baginda Rasulullah selalu diajak untuk mengikuti keinginan Rasulullah, ngikut. Ini Rasulullah, ya Allah ya Karim, nggak pernah mandang siapapun, baik itu orang rendahan, diikutin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maunya. Betul loh? Iya. Kita kalau nggak sama-sama satu derajat, kalau nggak apa-apa, kita nggak mau ngikutin. Dan yang luar biasanya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, ya, bapak, adik-adik semuanya, ya, itu kalau di rumah pernah ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana sifat Rasulullah di rumah? Oh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melayani keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengerjakan pekerjaan rumah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, baginda Rasulullah, pemimpin, panglima perang yang luar biasa. Tapi ketika dia berada di rumah, di bapak-bapak nih, dia menjadi seorang suami yang baik. Dia bantu pekerjaan rumah, dia layani orang yang dalam rumah. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan akhlak yang perlu kita ikuti. Siapa? Ya. Kita udah begitu belum? Kita udah begitu belum? Hah? Belum? Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo cinta katanya kepada Nabi, maulid tiap tahun ngadakan maulid. Ya, tiap tahun ngadakan maulid. Cinta. Tapi apa cintanya? Cuma mengadakan perayaan doang? Tidak, tapi ambil hikmah dari perayaan maulid ini. Salah satunya adalah contoh daripada perbuatan Nabi, akhlak Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, baginda Rasulullah itu pemimpin dunia, panglima perang, tegas dan berani. Tapi lihat baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu termasuk adalah suami yang romantis. Bu, suami ibu romantis kagak bu? Hah? Suami ibu romantis kagak bu?